ternyata luas area itu kalau saya melihat terus terang sebetulnya nggak cukup itu. Tidak cukup. Harusnya seberapa luas lagi? Lebih luas lagi sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa VTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita bersama saya Idam Sekasari. Kita mau VTM lagi hari ini di edisi Senin 7 Juni 2021, tepatnya di episode ke-45. Masih bicara tentang Pasar Al-Mahirah di Lamdingin, Kota Banda Aceh, Kota Gemilang. Kali ini kita bicara bersama Kepala Ombudsman RI Provinsi Aceh, Bapak Haji Takwadin SH SEMS. Dan dengan tema kita, benarkah Pasar Al-Mahirah bermasalah? Dan saya juga bacakan ini rilis dari Pak Takwa, bahwasannya memang hasil sidak Ombudsman masih banyak masalah di Pasar Al-Mahirah. Dan memang hal tersebut diketahui berdasarkan sidak langsung yang dilakukan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Takwadin Husin, pada Kamis 27 Mei 2021 kemarin. Ada kemudian dalam sidak tersebut, Takwadin juga mendengar keluhan dari para pedagang yang sudah memiliki lapak di dalam Pasar Al-Mahirah tersebut. Mereka keberatan dengan adanya pedagang tumpahan atau pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar. Langsung saja kita diskusikan hal ini langsung dengan Pak Takwa. Assalamualaikum Pak Takwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Takwa, waktunya menyempatkan waktu untuk kita mau PTM muronya Pak. Terima kasih banyak waktunya Pak. Kita bicara tentang Pasar Al-Mahirah Pak. Tadi kita di awal sudah intro pembukaan bahwasannya Bapak langsung sidak langsung turun ke Pasar Al-Mahirah Pak. Bagaimana catatan Ombudsman Pak untuk Pasar Al-Mahirah? Silakan. Baik, terima kasih. Apa ini? Indah PTM Pak, ini programnya. Saya Indah. Program PTM, terima kasih Indah. Kami mendapatkan informasi yang banyak ya terkait dengan relokasi pedagang dari Pasar Penayung ke Lamdingin, ke Pasar Al-Mahirah. Ada di-share melalui Facebook, ada melalui grup WA, ada macam-macam lah ya. Nah, dari itu kami merespon. Jadi Ombudsman merespon pelayanan publik itu bisa melalui laporan langsung. Itu biasalah ya. Tapi bisa juga melalui responnya Ombudsman terhadap persoalan publik yang sudah kami ketahui. Ya, baik yang diberitakan oleh media, makanya kami bermitra baik dengan media. Ini kan sudah ada pemberitaan media sebelumnya, sebelum saya turun, karena ada gencar pemberitaan media, baik media ekstrim ataupun media online, makanya kami turun. Artinya mau ada ataupun tidak informasi Pak, Ombudsman tetap merespon itu? Ya, kami memiliki kewenangan, karena memang Ombudsman secara undang-undang ya, tegas ditentukan bahwa fungsinya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh lembaga negara, oleh pemerintah, oleh BUMN, bahkan oleh swasta. Sepanjang itu menyangkut dengan pelayanan publik. Jadi kami memiliki fungsi, tugas dan kewenangan untuk melakukan itu. Termasuk juga poin maladministrasi ya Pak ya? Ya, kalau kami turun, kami kan tentu mencari fakta. Ya, kemudian menganalisis. Apakah ada tidak di sini dugaan maladministrasi? Ya, jadi maladministrasi itu adalah pelayanan yang buruk dari penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik ini utamanya pemerintah lah. Jadi bisa dikatakan ini pelayanan yang kurang baik dari pemerintah. Ada tidak? Nah, makanya kami turun untuk membuktikan ada tidaknya dugaan maladministrasi. Relokasi ini Pak termasuk maladministrasi? Nah, itu kan relokasi kan sebuah kebijakan. Kebijakan pemerintah dari pasar lama ke pasar baru. Nah, kami kalau ke pasar lama sudah sering. Pasar Penayung itu ya. Saya sebagai putra Banda Aceh ya, yang juga besar di situ di Pasar Penayung, sebelum kalian lahir saya sudah di situ. Sudah di situ ya, Pak. Ya, tahun 60-an saya sudah di Pasar Penayung. Jadi sudah tahu persis sudah tahu persis bagaimana kreditnya ini. Pedagang-pedagang itu rata-rata juga di bawah saya usianya. Dan rata-rata juga bukan orang Banda Aceh, bukan orang Aceh besar, itu kan orang luar. Tapi ini kita tidak bicara itulah. Ya, kami melihat memang Pasar Penayung itu sudah kredit. Ya. Kalau kita turun dari jembatan ke kampung saya, katakanlah, saya asli kampung sana. Oke. Ya, maka kentonya ke kampung sana atau ke tempat istri. Iya. Di Kampung Kramat kan bersebelahan itu. Iya. Nah, kemudian kami pindah ke tempat lain, dia agak jauh dari ke Aceh Besar lah. Nah, itu kan macet itu. Turun dari jembatan Penayung
itu macet selalu. Karena di sebelah kirinya ada pasar ikan yang sudah tumpah ruah, habis itu ada pasar sayur, ada pasar buah dan seterusnya. Memang dari sisi itu saya kira ini sudah suatu keharusan bahwa mesti ada relokasi, mesti ada penataan supaya lebih bagus, lebih tertib, lebih indah. Nah, pindahlah dia ke pasar Lamdingin. Yang diberi nama apa namanya? Al-Mahirah. Nah, ini kan masih sesuatu yang baru. Mana muncullah berbagai macam respon. Ya, respon publik. Ada respon dari pedagang, ada yang mengatasnamakan pedagang, ada yang mencari ya sensasi. Ya, mencari macam-macam lah itu kan. Kan biasa pro kontra dalam era demokrasi. Ada yang pro, ada kontra, ada yang berposisi, ada yang oposisi, kan sesuatu hal yang lumrah. Nah, datang turun ombudsman. Ombudsman sebagai lembaga negara, ya, yang independen. Jadi ombudsman tidak di bawah pemerintah. Nah, ini supaya jelas, ini lembaga negara yang independen. Dulu mitra kami dengan KPK. Sekarang KPK dengan undang-undang yang baru sudah tidak lagi independen juga, sudah di bawah presiden kan. Nah, ombudsman masih independen, turun. Paling tidak sampai hari ini masih independen ya, Pak? Masih independen. Okay. Jadi tidak ada pengaruh, tidak ada intervensi siapapun. Turun ke sana, kami lihat faktanya. Fakta masih banyak pedagang yang tumpah. Pada masa itu ya, data ini kan cerita 27 Mei ya. Iya, ini bukan, akhir bulan lalu, Pak. Bukan cerita ini hari. Oke. Masih ada pedagang yang tumpah. Parkirnya belum tertib. Jalannya masih becek. Kan? Nah, ini temuan-temuan utama. Terus kemudian ini transaksi perbankan ada enggak di sini? Oh, belum ada ini, Pak, belum ada. Nah, ada itu. Kemudian sarana ibadahnya ada tidak? Ya kan? Wah, ini kita sedang siapkan. Airnya bagaimana? Nah, semua kita cek. Baik. Ya, memang yang tercatat di situ hanya beberapa kan. Nah, terus kemudian bagaimana kondisi hari ini? Nah, temuan-temuan kami, berita ini kita kirim ya ke pemerintah Kota Banda Aceh. Kita kirim ke asisten yang membidangi bidang ini. Asisten 2 ke Sekda, ke apa? Kepala dinasnya urusan apa? Dinas Pasar, Pak. Pak Nurdin. Beliau apa jabatannya itu? Dinas Pasar, Kepala Dinas. Dinas Pasar atau Koperasi UMKM. UMKM. Bukan Dinas Pasar, Koperasi UMKM. Bukan Dinas Pasar ya. Kirim ke beliau. Ya. Nah, terus tadi pagi kok saya nggak tahu ini kenapa kok bisa saya diundang di sini masuk ini, kan saya tahu ini tadi siang kan. Nah, tadi pagi saya telepon Hakim Banan, saya mau cek ini tanggapannya gimana, Pak, responnya. Baru cek tadi pagi berarti? Tadi pagi baru cek. Berarti setelah Bapak 27 Mei Bapak langsung ke pasar, langsung sidak, lalu langsung memberikan surat. Enggak pakai surat, kami kan bisa. Oh, langsung Ombudsman pendekatannya itu agak beda dengan lembaga negara lain, agak beda dengan pemerintah. Pendekatannya ini, Pak, ya. Kami bisa informal, bisa. Persuasif ya, Pak, langsung ya. Persuasif. Person to person ya, Pak. Iya, person to person, informal itu memang dibolehkan. Dan tadi pagi jawabannya apa, Pak? Sudah, yang tumpah itu sudah kita tertibkan. Jadi pedagang-pedagang tumpah itu sebetulnya pedagang-pedagang yang ada di pasar Pandai, yang di pasar Pandai mereka tidak dapat tempat, tidak ada tempat, bukan pedagang resmi. Nah, sekarang sudah tertibkan. Sudah ditempatkan. Pengertian pedagang resmi, Pak, berarti mereka yang bayar, yang dapat tempat di dalam. Pedagang yang tidak resmi ini berarti mereka yang juga di Penayung yang dapat tempat, yang tidak dapat tempat. Yang di kaki 5 itu. Itu kan pedagang tidak resmi semua. Yang resmi kan yang sewa. Ada suratnya lah kan, ada surat sewanya, ada kalau ada sewa pada orang punya itu, ada sewa pada pemerintah. Yang tidak resmi kan yang datang sebentar jualan di kaki 5, itu kan pedagang-pedagang tidak resmi. Di episode sebelumnya, Pak, kita juga episode PTM sebelum ini kita juga bicara tentang pasar Al-Mahirah, juga dari informasi dari tokoh masyarakat, juga pedagang, pas itu yang narasumber PTM. Juga ada informasi dari beliau itu di belakang itu bahkan dijual apa itu 4 juta, Pak. Apakah Bapak juga dapat informasi yang sama atau misalkan Bapak juga ada dengar keluhan itu dari pedagang? Enggak, belum. Ada. Di belakang dijual. Iya, bukan di pasar ini, bukan di pasar gedung utama, tapi misalkan memang masih di wilayah lingkaran Al-Mahirah, tapi bukan di gedung utama. Itu ada dengar hal yang sama. Siapa yang jual? Mereka dimintai uang. Siapa yang minta? Dari apakah itu? Saya tidak paham. Saya bisa ke wali kota sekarang. Oke, Bapak nanti bisa pastikan ya, Pak, apakah itu benar atau tidak. Oke. Karena juga kita ada episode
sebelumnya Pak, itu juga hari Senin kemarin itu juga kita tampilkan Malah saya dapat informasi, malah sewa itu pun digratiskan 2 bulan ini. digratiskan. Digratiskan Baik oleh, di dalam. ya. Di dalam juga digratiskan 2 ya, bulan ini. ya. Baik. Bagi bagaimana mungkin ada yang jual? Penting, Pak, penting itu, penting Sedangkan itu. ini kan punya negara. Penting itu, Pak. Pasar itu tanahnya itu dihibahkan dari pemerintah provinsi, Baik. ya kan, ke pemerintah Kota Banda Aceh. Itu kan punya negara. Bagaimana ada jual? Baik. Yang boleh kan sewa. Baik, berarti Nah, menurut Pak Amin Pak 2 bulan ini digratiskan. ya, menurut Pak Nurdin. Pak Nurdin, baik. Di dalam maupun bahkan yang di luar. Ya, gratis sewa. Itu kan Gratis sewa semua kan. Baik. Tadi juga yang Bapak sampaikan misalkan ada kondisi ya Pak, kondisi infrastruktur juga menjadi catatan. Infrastruktur, betul. Infrastruktur juga jalan menuju pasar masih becek. Becek. Akhir-akhir ini kan juga musim penghujan, hujan, Pak. kan? Dan kemarin juga di episode sebelumnya kita ambil gambar dari udara, itu juga kondisinya mungkin masih sama, Itu Pak. kapan itu? Itu masih Sebelum saya turun atau setelah saya turun? setelah Pak. Oh, setelah saya turun? Setelah. Jadi setelah Bapak turun, ini kan 27 Mei, 27 ya, Pak. Mei, ya. Setelah Bapak turun juga masih, nanti kita bisa lihat kan, ke pemirsa PT, Bapak juga bisa lihat videonya, tangkapan udara, Pak. Juga masih ada pedagang yang berjualan di tanah, Bapak. Dengan kondisi yang becek. Ya. Pak, catatan-catatan itu, Pak, dari Om Nah, Usman. ini kan begini, ya kan, relokasi pasar itu dimanapun memang tidak semudah yang kita bayangkan. Kan? Yang dulunya dia bukan pedagang, pas ada kesempatan tiba-tiba jadi pedagang. Yang dulunya dia tidak punya tempat, memang dia tidak jelas tempat itu, tiba-tiba dia masuk, ini kan peluang besar ini. Kita pernah lihat bagaimana dulu di Lambaru pada saat setelah tsunami, kan tumpah meruah pasar di sana. Karena pasar-pasar lama itu kan kena tsunami semua, termasuk pasar Penayung, mereka berdagang ke sana, ke Lambaru. Nah, akhirnya jadilah pasar pusat grosir di sana sampai hari ini. Pada awalnya juga begitu. Nah, jadi ini kan butuh waktu, butuh proses. Ya, pedagang-pedagang yang terdata itu dulu yang diprioritaskan, yang belum terdata di pemerintah kota itu nanti akan dibeli juga, akan diselesaikan juga, kan. Nah, dan ternyata luas area itu kalau saya melihat terus terang sebetulnya nggak cukup itu. Tidak cukup. Harusnya seberapa luas lagi, Pak? Lebih luas lagi sepertinya. Kan? Jadi kami mendukung. Ya, ini kan kebijakan yang bagus ini, supaya semua pasar, semua pedagang terkonsentrasi satu tempat. Perputaran ekonomi lebih mudah, kan? Kemudian juga kalau lengkap di situ, konsumen juga lebih mudah dia. Ya, beli ikan di sini, beli sayur di sini, beli ayam di sini, beli daging, kan enak itu. Ya kan? Sudah menuju ke tata kelola yang lebih bagus lah. Nah, tapi tentu butuh proses. Tidak bisa simsalabim. Kan? Ini butuh proses ya, Butuh Pak? proses, Dari Om kan? Usman. Saran Om Usman misalkan untuk lokasi tadi, seperti apa kemudian Pak penataannya? Kami kalau soal lokasi itu sudah di situ sudah bagus. Kurang Dan luas tadi, itu Pak? kurang luas, itu di bagian belakang itu dibeli atau diganti rugi supaya agak lebih luas lah. Jadi pasar itu hidup. Baik. Muka dan belakang satu. Kemudian parkir. Ini sepertinya parkir masih semrawut. Kan kalau sekarang bisa lah alasan becek ya. Tapi sudah katakan ini tolonglah di fasilitas infrastruktur jalan, paving block atau apa itu dikerjakan. Saya lihat itu sudah mulai dikerjakan. Kan paving block kan sudah mulai dikerjakan. Kan? Itu kalau itu sudah selesai tentu parkir nanti akan lebih tertib. Baik. Nah, siapa yang menjaga parkir? Ini kan juga masalah juga. Apakah masuk kasnya ke kota itu yang penting juga, Pak? Bukan siapa, PAD? kok bicara siapa orangnya. Oke. Apakah juga nanti uangnya masuk, Kak, ke PAD itu juga? Nah, yang pertama siapa dulu? Oke, Itu baru nanti. Oke. Nah, apakah kita undang orang Pungin, tukang parkir di situ? Baik. Kan apakah kita undang orang Selimum, orang Pidi, kan siapa? Iya. Nah, itu idealnya warga tempatan. Itu apa kampung Pak Lamdingin, warga Lamdingin jadi tukang parkirnya. Supaya apa? Ini kan memberi kemanfaatan bagi warga lokal. Sudah itu baru bicara bagaimana sharingnya. Kan benar. Nah, berapa untuk si penjaga, berapa untuk pemerintah. Kan pemerintah kan juga perlu biaya operasional. Ya, jadi semua itu ya diatur lah. Nah, dan saya sudah sampaikan juga pada Pak Nurdin supaya ini lebih tertib. Nah, jadi mereka sudah merekrut
ya, merekrut tukang parkir petugas parkir yang dari kampung itu. Berarti pemuda Kampung Lamdingin, Pak? Pemuda kampung setempat lah. Itu kan ada dua, Kampung Lamdingin, Kampung Pulauan. Baik. Kampung setempat di Halmahera. Berarti memang sesuai dengan saran dari Ombudsman juga ya, Pak? Ya, didengar sarannya. Selain mitra kerja, Pak, selain kemudian dari Pak Nurdin tadi yang Dinas Koperasi UMKM, bagaimana kemudian komunikasi lainnya, Pak, yang dibangun Ombudsman untuk hal ini, khususnya apa Halmahera, untuk lembaga lain? Misalnya apakah Komisi 2 DPRK yang memang juga memindangi hal yang sama, Pak? Ombudsman ini kan bermitra dengan semua. Dengan kalian saya datang ke sini. Baik. Apa enggak terbayang seperti itu? Ya kan? Kepala Ombudsman RI Provinsi Aceh langsung ke PT. Datang ke ini Punaleo. PT, Pak. Nggak, kantornya apa ini? Oh, kantornya Aceh Image, Pak. Aceh Image. Oke. Ya kan? Beberapa tempat saya malah karena alasan pertimbangan kesehatan, ya, saya minta dijadwal ulang. Baik. Artinya terbuka itu Ombudsman, Pak. Itu, baik. Dengan TVRI, dengan RI, jangan dulu saya lah. Oke, dengan media sudah jelas, Pak. Sudah. Terbuka. Tapi bagaimana dengan untuk komunikasi Halmahera dengan Komisi 2? Dengan media saja bisa, dengan yang lain. Kan sulit kan dengan kalian yang sulitnya. Komunikasi dengan media itu yang paling sulit kan. Pemerintah kan biasa agak menjaga diri dengan media. Baik. Betul kan? Jawaban kita jujur sajalah. Iya. Pemerintah agak menjaga jarak dengan media. Kenapa? Karena media kan juga punya filosofi. Bad news is a good news. Tapi Kepala Ombudsman RI langsung ya, Pak, datang ke media dan seterbuka itu dengan media. Saya mengajar hukum media. Baik. Saya mendesain mata kuliah hukum media. Baik. Di Unsia. Dosen media. Dosen hukum media. Hukum media bukan media, dosen hukum media. Dosen hukum media. Baik, jadi bagi saya justru pendekatan media itu jauh lebih penting. Baik, kita balik, Pak. Kemudian komunikasi Ombudsman dengan selain dari dengan Pak Nurdin, bagaimana mengenai jawaban dan tanggapannya? Bagus. Kami komunikasi dengan semua pihak. Ya, pertanyaan Trilipan itu kan mesti pertanyaan yang ya kalau saya jawab sejujurnya, ya kan, dengan media saja saya bagus, apalagi dengan yang lain. Baik, dengan media bagus, Pak. Dengan Komisi 2 DPRK gimana, Pak? Ada komunikasi yang sangat. Komisi 2 DPRK siapa ketuanya? Pak Ayub Bukhari. Pak Ayub Saya bisa telepon sekarang. Ya, sudah belum, Pak, kemarin setelah habis tanggal 27 Mei itu? Saya kira karena kami turun sidak, ya, saya kemudian buat rilis ini kita share ke pemerintah, ya, dalam hal ini asisten bidang ekonomi itu Pak Samsuar, beliau merespon kepada Pak Nurdin, beliau merespon, ya, terus tidak dengan lain. Saya kira dengan Pak Ayub saya jauh lebih dekat dibandingkan berdua. Baik. Dibandingkan dengan pejabat pemerintah ini dengan Pak Ayub Bukhari itu saya jauh lebih dekat. Silakan dikonfirmasi ke beliau. Jadi lebih intens, Pak, dengan Pak Ayub. Lebih intens. Berarti di luar ini juga sudah bicara tentang pasal Halmahera, Pak, dengan Pak Ayub. Bicara banyak hal. Tidak pasal hanya Halmahera, khusus Pak. Kita bicara pasal Halmahera. Dengan pasal Halmahera terus terang selama ini tidak dengan Pak Ayub. Dengan pemerintah. Berarti belum ke Komisi 2 belum ya, Pak, ya? Berarti selama ini dengan Pak Nurdin. Dengan Pak Nurdin. Dinas Koperasi UMKM dengan asisten pemerintah bidang ekonomi. Dengan kondisi infrastrukturnya, Pak. Apa kemudian apakah akan secepat itu nanti akan dibangun, bagaimana responnya untuk infrastruktur sendiri, Pak? Ini kan sedang dibangun. Ya? Ya, maksudnya sedang dibangun, tapi kan dengan kondisi jalan-jalanan, dengan kondisi tadi juga ada Bapak di sini dengan kondisi tempat sholat misalkan, Pak. Itu seperti ini kan apa? Sedang dibangun itu. Kan semuanya kan dalam proses. Ada jawabannya mungkin akan Aceh cepat, Image Pak. ini kan masih ke kantor kecil ini. Baik. Ya kan? Kalau saya ke arah ngapain saya ke kantor kecil sekecil ini? Kan orangnya cuman begini. Baik. Itu kan berarti kan saya tidak visioner. Baik. Ya kan? Tapi saya membayangkan Aceh Image ini akan menjadi besar. Baik. Amel Catering. Baik. Kan dulu kan kecil juga. Dulu seperti ini juga sewa mereka. Baik. Ya kan? Tapi sekarang kan sudah punya hotel. Jadi kita harus berpikir visioner. Begitu juga pasal Halmahera. Ya kan? Malah itu sudah kebanyakan itu. Buka saya sudah begitu banyak pedagang yang numplek. Kan banyak pasar lain, buka tidak ada pedagangnya. Akhirnya berhenti. Pasar Lampase. Pasar Taman Makam Pahlawan. Kan banyak pasar lain yang tidak begitu tidak begitu ramai selama Halmahera, Pak.
Artinya kalau tadi balik infrastruktur ini sudah dikerjakan dan sedang dikerjakan dan memang tadi juga jawabannya itu memang bagus ya Pak. Ya. Bagus, responnya bagus. Artinya ini akan terus dikembangkan, ini akan terus diperbaharui infrastrukturnya seperti itu ya Pak ya. 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 Artinya iya pemerintah kota akan terus memperbaiki pembenahan di segala lini. Ya. Baik. Catatan lain Pak dari Ombudsman kemudian untuk Pasar Al-Mahira. Apa ya? Oh, saya begini, saya sampaikan supaya di situ ada Satpol PP. Oke. Saya melihat seperti penertiban itu waktu kunjungan ini ya. Ini kok ada Satpol PP-nya di sini nih yang membantu menertibkan, membantu mengarahkan sehingga orang masuk keluar sana. Tidak masuk sana juga, terjadi benturan. Sementara kan jalannya kecil. Nah, itu juga. Tapi ini tidak tercatat sini ya. Ada Pak, ada di sini. Pak Takwadin menyarankan agar pemerintah kota menempatkan Satpol PP yang berintegritas. Ya. Kurang berintegritas Satpol PP yang ada, Pak? Bukan, ini kan stressingnya begini. Ya, seperti termasuk yang Anda katakan tadi. Kok bisa ada orang jual apa? Saya juga baru dengar sekarang ini. Bagaimana ceritanya? Itu ke tanah negara. Siapa bermain di situ? Nah, saya juga kepingin tahu dari mana dia beli. Nanti boleh kita mana bukti belinya, kan? Saya nanti bisa temu ya ini bukti belinya. Saya bisa datang ke Pak Nurdin, ini belinya. Ini buktinya ini. Apa perlu saya panggil polisinya atau Bapak menyelesaikan ini? Baik, ini menarik kemudian Pak. Jadi penting ini kemudian. Ya. Ini informasi disampaikan oleh Pak Agam Rai, Bang Agam Rai kemudian yang memang juga bicara langsung dengan para pedagang, Pak. Balik ke Satpol PP, Pak. Apakah kemudian Satpol PP-nya berintegritas? Nah, saya kan mensyaratkan, ini kan syarat normatif. Tempatkan Satpol PP yang berintegritas. Jangan sampai Satpol PP itu juga bermain di situ. Baik. Paham maksudnya? Kita jaga semua ya Pak. Kita jaga semua. Bagi Ombudsman nomor 1 itu integritas. Nomor 1 itu integritas. Tidak bisa lain. Kalau tidak bisa berintegritas, silakan keluar dari PNS. Silakan keluar dari ASN. Bukan hanya Satpol PP ya Pak ya? Bukan semua. Khususnya pasal merah tadi ya Pak. Jangan sampai ada kutipan-kutipan. Khususnya itu ASN. Ini kan ASN. Kalau dia Anda tidak berintegritas, berhentikan dia dari ASN. Baik mitra kerja lain. Ini kan makanya siapa yang kutip ini, siapa yang jual apa ini, itu harus dibuktikan, ya kan? Karena kalau ada yang bilang ada jual apa, ternyata tidak ada, itu kan fitnah, betul kan? Nah, makanya itu saya belum pernah dengar. Baik. Tapi ini keluhan langsung dari pedagang Pak. Semoga memang apa yang mereka rasakan itu mereka katakan. Ya, bagus. Kalau pedagang mau punya bukti, mungkin ya dia punya bukti kan, dia punya dasar. Pada siapa paling enggak dia kalau tidak ada surat, saya beli dari sana Pak. Itu orangnya. Baik. Usut. Ini harus kita teliti Pak. Betul. Agar tadi Pak balik ke integritas. Baik. Pak Takwa, catatan lainnya Pak. Ini penting juga. Ada lagi masukan untuk pasar Al-Mahira Pak. Ya tentu infrastruktur lah. Ya, bagaimanapun orang kan mau belanja yang nyaman. Kan? Mau belanja yang nyaman. Kita datang masuk parkir kendaraan kita nyaman, teratur, tertib, aman, kan begitu. Nah, kalau musaksa akhirnya kan ada juga yang mau situ. Akhirnya itu jadi pasar merah, pasar kelas bawah sekali. Tapi orang-orang kelas menengah atas kan pin juga dia sekali-sekali hari Sabtu Minggu dengan istri dia kan dalam suasana ramai kan. Pak Takwa kapan terakhir Pak belanja ke Al-Mahira Pak? Belum pernah. Ini kan masih baru. Nah, saya sidak itu dengan kawan-kawan Ombudsman, dengan asisten Ombudsman. Berarti itu baru ke pasar Al-Mahira? Baru itu. Ya sebelumnya kan saya masih di Penayung ya Pak? Bukan di Penayung, masih di rumah sakit ceritanya. Oke, kan masih sakit. Ya baru pemulihan. Baru pemulihan kan. Alhamdulillah, terima kasih menyempatkan waktunya Pak Kementem. Berarti juga ke pasar Al-Mahira ya Pak ya belanjanya ya Pak ya? Insya Allah. Karena ini Pak sesuai dengan harapannya Pak. Jadi Bapak juga berharap masyarakat, tapi juga sendiri ya Pak langsung. Saya sering kalau ke pasar Lampulo. Oh, ke TPI Pak? TPI ya, kan beli ikan situ. Nah, kalau sudah beli ikan situ, banyak-banyak sekali beli ikan, kemudian masuk ke Al-Mahira kan. Beli sayurnya ya Pak ya? Sayurnya. Beli buahnya. Beli buah, beli ayam, beli daging kan sekali jalan. Nah, apalagi sekarang di Al-Mahira juga sudah ada pasar ikannya kan? Iya. Kan sudah pasar ikan juga, itu bisa sekaligus. Itu lebih juga saran kepada pemirsa PTM juga Pak ya. Jadi kalau udah ke TPI nanti pasar Al-Mahira nanti beli sayurnya, beli kalau ya
saya kalau sudah ada pasar ikan di situ, waktu saya datang itu belum ada pasar ikannya. Ini kan sudah ada pasar Tapi ini ikan. sudah ada semua, Pak? Sudah ada semua, sudah ada pasar ikan juga. Sudah ada. Nah, apalagi pasar ikan sudah ada yang apa? Yang bersihin kan ibu-ibu lebih suka begitu. Setelah beli ikan sini, beli sayur. Nah, Berarti akan ada pembicaraan lagi, Pak, setelah ini mungkin kepada kepala dinas, kemudian kepada Pemko. Begini, pasar itu kan transaksi bisnis selalu ada. Sudah pastilah kan? Sudah pasti. Nah, untuk transaksi bisnis kan dibutuhkan pelayanan perbankan. Ya. Nah, besok insya Allah saya akan sampaikan karena kami besok akan ada rapat koordinasi dengan BSI, Bank Syariah Indonesia yang di Aceh dengan CEO-nya supaya di situ dibuka kantor kas atau apalah ya. Ada pelayanan BSI, ada ATM BSI. Baik. Nah, ini baru Pak ya dari kami. Berarti tadi Ombudsman, BSI dan Pemko ya, Pak? Atau dengan BSI saja? Nah, kami besok keterkaitan dengan pelayanan BSI Oke, berarti di dengan Aceh. BSI saja ya, Pak ya? Nah, saya akan ada kesempatan menyampaikan kepada mereka supaya juga membuka ATM-nya atau kantor kas atau apalah ya. Baik. Sehingga ada bank operasional BSI di situ, sehingga bagi pedagang-pedagang ini kan samping pedagang sayur kan ada pedagang-pedagang yang pedagang apa yang di kios itu. Nah, barang-barangnya itu kan bisa jadi juga dari luar kan. Dia beli barang dari luar, mungkin dari Aceh lain atau dari luar Aceh. Nah, tentu ada transaksi dagang itu kan biasa sekarang sudah pakai bank kan. Baik. Nah, kan jarang orang gitu. Berarti bank nanti akan dipastikan paling tidak akan dipastikan untuk bisa di Al-Mahirah ya, Pak ya, BSI khususnya ini sedang lobby untuk itu berarti. Ya, tidak dipastikan, kita berharap. Iya, kita lobby untuk itu ya, Pak. Kita minta ya. Untuk halo-halo lagi, Pak, ke pemerintah kota mungkin untuk infrastrukturnya, untuk kemudian keluhan-keluhan yang Bapak dapatkan terakhir sidak kemarin akan dikomunikasikan. Saya kira sudah selesai, sudah tertulis semua apa yang kemarin kan. Di halo-halo lagi, Pak, mungkin. Ya, saya kira yang penting kan pasar itu nyaman. Baik. Kan para pedagang nyaman. Kan itu intinya kan. Ya. Nah, kenyamanan bagi para pedagang itu ada transaksi. Bukan nyaman seperti ruangnya Pak Aka, ada AC, tapi tidak ada transaksi. Paling tidak kalau BC kan juga ini, Pak. Nah, kalau dalam BC pun kalau ada transaksi, mereka tidak masalah. Yang penting ada orang datang beli. Baik. Nah, namun demikian kan ini dibenahi. Kan BC sedang dibenahi. Ya, mumpung musim hujan, ya itu juga pekerja sedang bekerja. Nah, yang penting orang ramai ke situ. Orang belanja. Jadi kalau ada pasar yang lengkap sekali, kalau tidak ada pembelinya kan percuma. Ya, jadi kata kunci pasar itu pada pembeli. Baik. Baru pedagang. Tapi kalau pedagangnya banyak, pembelinya tidak ada. Silakan Pak, di momen ini juga ajak Pak pemirsa juga yang nonton PTM, silakan Pak untuk bisa belanja ke Rumah Hira juga dari Ombudsman Pak, silakan. Ya, kami terus terang memberi apresiasi kebijakan relokasi ini. Ya, tempat yang ya agak pinggir kota, kita datang ke sana, bisa juga sambil wisata kan, keluar pasar kita melihat laut kan, agak sedikit lebih fresh, sudah berhari-hari bekerja. Ya, nah. Jadi kami juga mengajak warga kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena pasar Al-Mahirah itu sebetulnya desainnya tidak hanya untuk warga kota Banda Aceh. Baik. Tapi Aceh Besar juga banyak belanja. Saya Aceh Besar, tapi belanja juga ke situ. Nah, ini kan bisa untuk dua pasar ya. Ya, warga Aceh Besar dan Banda Aceh untuk meramaikan untuk belanja di sana. Ya, jadi kita menghidupkanlah UMKM kita, ya, pedagang-pedagang kecil kita. Ya, dan ibu-ibu supaya jangan pelit-pelit. Nggak usah minta kurang kalau belanja di... Mungkin bapaknya kasih uangnya sedikit Pak, makanya ibunya pelit. Baik, jangan minta kurang ya Pak, apalagi untuk nyak-nyaknya ya Pak. Ya, itu. Saya larang itu. Baik. Karena membantu mereka lah. Nah, gitu. Pak Takwa, terima kasih Pak. Di sela waktunya, kesibukannya, baru pulih juga dari pemulihan dari sakitnya. Terima kasih banyak menyempatkan waktu ke PTM. Terakhir Pak, maksudnya statementnya untuk pasar Al-Mahirah ini ataupun untuk dari pembicaraan kita hari ini. Silakan. Terakhir kepada warga kota Banda Aceh, terutama kepada ibu-ibu yang pembelanja, ya, supaya kita membantu loh, ya, pedagang-pedagang kecil UMKM ini yang ada di pasar Al-Mahirah. Ya, dengan cara berbelanja di pasar itu, berbelanja ke situ. Ya, beli ikan, beli sayur, beli ayam, beli daging, semua ada di situ. Menarik juga ini.
Saya kira demikian saya mengajak, ya. Termasuk juga ibu-ibu yang agak berdekatan dari Banda Aceh, sebenarnya ibu dari Aceh Besar dan sekitarnya itu bisa berbelanja di situ. Ya, kemudian kepada para pedagang ini mohon bersabar. Ini kan sedang dalam penataan. Ya, kita memaklumi kebijakan pemerintah itu tentulah untuk kebaikan. Ya, nah, kalau ada hal-hal temuan-temuan seperti tadi itu diselesaikan. Jangan dibiarkan mengambang menjadi opini. Baik. Ya. Titip ya Pak, kalau ada halo-halo lagi Saya catat tadi itu ya. Baik. Saya catat di Titip ya, hati Pak. saya ada yang jual Baik. transaksi 4 juta. Ini saya selesai ini saya akan telepon. Baik, dan main-main ke Almahira Pak ya, lihat kondisinya Pak. Ya, Nanti titip juga itu ya Pak ya, untuk kali halo-halo Pak. Ya. Ke Pemko dan dinas terkait. Nah, saya pulang saya akan Siap, telepon siap, Pak. Pak Karena Bapak Nurdin, lebih dekat. akan telepon Pak Bukhari, Pak Ayub, Siap, ya, untuk mengusut orang itu. siap. Ya, tapi kalau masuk itu laporan ke kami akan usut tuntas, melibatkan Kapoltabes, melibatkan Kapolres. Baik. Ditunggu Pak. Jadi jadi orang bicara itu juga jangan sampai menyampaikan fitnah, menyampaikan opini tidak benar. Tidak boleh itu, kan? Ini tidak boleh seuzon. Nah, kalau sudah ada data, boleh. Sudah ada data, ada bukti, kita minta itu diproses. Baik. Untuk infrastruktur Pak, halo-halo lagi ya Pak ya, kalau ada Infrastruktur ya, titip ya Pak. Insyaallah. Baik. Terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama. Pak Takwadin, Kepala Ombudsman RI Provinsi Aceh. Terima kasih banyak untuk waktu dan sharingnya. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa VTM. Tetap komen, like, kami tunggu komen-komen yang membangun pastinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.